Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, marilah kita lanjutkan ya pertemuan kita yang ketiga ya. Hari ini kita akan mencoba membuat pola rok pias 6 ya. Nah, ini untuk pola rok pias 6 ini kenapa disebut pias 6? Jadi nanti roknya itu kalau sudah dijahit ya, nanti ada 6 bagian ya, 6 bagian yang dijahit-jahit. Jadi ini seperti tampak pada gambar ya. Di sini nih. Ini model ini salah satu model ya rok pias 6 ya. Ini tampak depan. Jadi ada 3 bagian, 1 2 3. Nah, ini untuk bagian depan, untuk bagian belakang juga sama 3 bagian. Jadi kalau dijumlahkan ada 6 bagian. Jadi pias itu bagian ya. Jadi 6 bagian ya yang dijahit-jahit ya. Jadi kalau 6 ya 6 bagiannya. Kalau umpamanya ada rok pias 9 berarti ada 9 bagian, ada 3 bagian. Nah, itu ya. Jadi pias itu bagian ya. Nah, untuk pembuatan rok pias 6 ini ya, kita tidak usah membuat pola dari awal ya. Jadi dari pola rok suai yang tadi itu kan pola dasar ya. Bisa kita jadikan patokan gitu ya. Jadi sebagai pola dasarnya. Nah, seperti yang Ibu letakkan ini di di depan di kertas ini ya. Ini jadi Ibu tidak akan membuat pola dari awal ya. Tapi menjiplak ya. Pola ya, menjiplak dulu pola bagian belakang. Nah, ini kan bisa kalian lihat, ini kan pola rok suai yang sudah kita buat di awal ya. Ini untuk bagian belakang, ini untuk bagian depannya ya. Nah, untuk pola rok suai ini ya, untuk pola rok pias 6 ini ya, seperti kalian lihat ini kan tidak lurus ya sisinya. Jadi agak sedikit mengembang seperti lain gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya, salah satu di antaranya, karena masih banyak ya teknik membuat pola yang lainnya, yang akan Ibu sampaikan di sini, yaitu salah satu cara membuat pola rok pias 6 ya, yang kita mulai dari bagian belakang ya. Nah, jadi kalian tempelkan seperti ini ya, pola dasarnya atau pola rok suai yang sudah dibuat ya. Nah, ini untuk bagian belakang. Nah, untuk membuat pola ini menjadi bagian belakang nanti ada 3 bagian, bagian depan ada 3 bagian. Nah, untuk polanya ya diantaranya itu ini begini ya. Jadi untuk kita mulai dari bagian pinggang dulu ya. Bagian pinggang ini dibagi 3 bagian yang sama ya. Jadi kita ukur dulu ya. Nah, ini kurang lebih 19,5 ya. 19,5 dibagi 3 ya. Jadi kurang lebih ini 6,5. Jadi kita bagi ya. Bagian belakang ini 3 bagian ya. Nah, ini kalau 19,5 ya kurang lebih lah 6,5 ya. 6,5 13. Nah, jadi ini kemudian dibagi 3 bagian yang sama. Kalian beri tanda seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa pola ini bukan pola, maksudnya bagian pinggang ini ya dibagi 3 bagian yang sama. Jadi 1 2 3 ya. Nah, jelas ya, mudah-mudahan jelas. Jadi Ibu ulang lagi, bagian pinggang depan ini kita bagi 3 bagian yang sama. Nah, untuk 1 bagian ini berarti ini kan 1 bagiannya ya. Nah, jadi kita letakkan untuk kupnatnya itu di sini, di 1 bagian ini. Jadi dari bagian belakang ya. Berarti kan 1 bagiannya di sini ya, ini ke sini. Nah, kalian tentukan dari sini ke arah kanan berarti 1,5 ya. Nah, ke arah kiri 1,5. Jadi besarnya kupnat tetap 3 cm. Jadi abaikan kupnat yang ini, kita pindahkan ke sini ya. Jadi kalian jangan melihat kupnat ini, diibaratkan ini punya sudah tidak ada, kita pindahkan ke ini ya. Nah, itu untuk bagian atasnya. Kita pindah ya ke bagian bawah. Jadi ini tadi kan tengah-tengahnya di sini. Untuk supaya lebih jelasnya kita tarik garis lurus ke bawah nih. Tarik garis lurus. Tapi Ibu tidak akan menggunakan ya, tidak akan menggunakan warna biru ya, pensil biru, karena ini nanti akan terbuang.
Pokoknya begini prinsipnya nih. Sudah ada pensil, Ibu ulang lagi garisnya pakai pensil saja ya. Nah, yang tengah-tengah ini tarik garis lurus ke bawah. Jadi kalau ini tadi berapa ini 6,5 itu di sini ya. Tarik garis lurus ke bawah. Nah, dengan kata lain berarti dari ini ke sini 6,5 juga karena ini harus lurus ya. Nah, gitu ya. Jadi tarik garis lurus ke bawah ya. Setelah itu, nah bagian ini Ibu ulang lagi ya. Untuk bagian pinggangnya 1,5 ke arah kanan, 1,5 ke arah kiri ya. Bisa ya, bisa diikuti ya. Nah, setelah itu kalian pindahkan ya arahnya nih ke sini. Kelihatannya ke bagian bawah. Tadi dari tengah ini ke arah kanan 5 cm ya. Ini 5 cm. Ke arah kiri 5 cm. Ya, nah itu ya. Kalau sudah ya. Nah, baru tarik garis ya, berarti miring ini ya. Dari yang 1,5 ya. Nah, kurang lebih pertemuannya di titik itu. Kalian usahakan ya, kalau Ibu ini kurang panjangnya sedikit ya. Nah, usahakan menggarisnya pakai penggaris yang pas supaya tidak ini ya, tidak meleset gitu garisnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Tarik, berarti miring ya. Menarik garisnya miring ke arah yang sudah kita tentukan 5 cm ya, nih. Nah, gitu ya. Ini kan dari tengah ini 5 cm ke arah kanan, 5 cm ke arah kiri. Nah, ini baru yang sebelahnya kan. Yang sebelahnya lagi, maksudnya kupnat yang satunya lagi ya. Kupnat yang sebelahnya lagi. Sama juga ditarik ke arah yang 5 cm. Berarti ini, nah ini ada titik pertemuannya ya di sini kurang lebih ya. Nah, gitu ya. Tarik ke titik yang 5 cm tadi. Ya. Nah, gitu ya. Jadi akan terlihat ini kupnat yang ini abaikan, ini tidak dipakai yang ini ya. Jadi sekarang kupnatnya pindah ke arah sini. Jadi kupnatnya ini nanti akan dibuang. Jadi nih garisnya miring sampai ke titik yang 5 untuk sebelah kiri. Kemudian dari kupnat ini satu lagi miring ke sebelah kanan. Jadi kurang lebih polanya akan seperti ini ya. Ini untuk bagian ya ke arah belakang. Nah, karena ini mengembang di bagian sisinya ya. Nah, tentunya dari bagian panggul ini kita kembangkan juga ya. Kurang lebih 5 cm juga ya. Jadi dari sisi ini ya kalian ukur juga 5 cm ke arah kiri ya. Kurang lebih begitu ya. Tentukan dulu titiknya, kemudian tarik dari panggul ya. Dari panggul tarik ke yang 5 cm. Jadi dari titik panggul ya, titik panggul tarik ke arah yang 5 cm ya. Nah, itu. Terus kalian hubungkan dari titik F ke arah kiri yang 5 cm tadi ya. Nah, gitu ya. Ini 5 cm. Jadi pengembangannya keluar 5 cm. Ini nanti ada bagian yang bertumpuk gitu ya. Ya maksudnya nanti Ibu beri tanda ya, karena ini pola ini ada yang berdempet gitu ya, berhimpit gitu ya. Ya pokoknya kalian silahkan gambar dulu seperti ini. Anak-anakku, kita lanjutkan ya pola rok pias 6 ini untuk bagian depan ya. Nah, untuk bagian depan ya sebetulnya sama ya, sama dengan bagian belakang tadi ya. Nah, ini Ibu sudah ada coret-coret sedikit ya. Nah, untuk bagian depan berarti kan kita meniru bagian belakang. Tadi apa ya? Ada yang ingat nggak? Bagian pinggang dulu kan, bagian pinggang kita bagi 3 bagian yang sama ya. Ini pas 21, jadi 7 cm ya, 7 cm. Berarti pas 7 cm-nya di sini, pas kupnat ya. 7 cm, kemudian ini 7 cm. Nah, jadi kita beri tanda 3 bagian yang
sama gitu kan. Ini nah itu menunjukkan ya, jadi lengkungan ini bahwa bagian ini dibagi 3 bagian yang sama, 1, 2, 3 ya. Bisa diikuti ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi kan setelah kita tahu ini 3 bagian yang sama ya. Nah, ini dari ini ke kiri ya, ke kiri 1,5, ke kanan 1,5. Ini oret-oretannya ini salah ya, nanti kita hapus dulu ya. Nah, tadi kan sudah ya, ini sudah kita menemukan ya, ini 3 bagian sama, ini 1,5 ke kiri, 1,5 ke kanan. Yang satu bagian ini kan kita tarik garis lurus ke bawah ya. Berarti tadi 7 cm ya. Nah, 7 cm, kemudian tarik garis lurus ke bawah ya. Nah, Ibu pakai ini dulu ya, pakai pensil dulu untuk menarik garis lurusnya ya. Berarti yang 7 cm itu ya. Nah, sekarang kita menentukan ya, sama ya pembagiannya dari yang 7 cm tadi, maksudnya garis tengahnya itu ya. Kita tentukan titik 5 cm ke arah kanan dan 5 cm ke arah kiri ya, ini ya. Bagian bawahnya 5 cm ke arah kanan. Ini. Kemudian 5 cm ke arah kiri. Tuh ya. Nah, kalau sudah dapat ya, kita tarik seperti tadi ya. Kita coba dulu ya ini. Berarti ini kan tadi 1,5-nya ke arah sini, ada di sini ya. Ini 3 cm gitu kan. Ini tarik ke yang 5 cm. Nah, Ibu pakai pensil dulu ya. Nih, tarik ke yang 5 cm. Nih, sementara pakai pensil dulu ya. Ini ya. Yang sebelahnya lagi juga sama ya. Tarik ke yang 5 cm ya. Nah, itu dia. Kalau sudah dapat, kita tajamkan ya garisnya. Ada oret-oret pensil. Jadi kita tajamkan menggunakan warna merah ya, karena ini bagian depan. Jadi kalian jangan lihat kupnat yang awal ya. Jadi ini kita sudah berubah model ini. Jadi sudah kupnatnya ini pindah ke sini. Tarik. Ibu pertajam lagi ya. Ke arah yang 5 cm gitu kan. Ini satu lagi juga sama. Tarik ke titik yang 5 cm tadi ya. Enaknya pakai misar, jangan langsung panjang ya. Jadilah seperti itu polanya ya. Itu kan sama ya dengan bagian belakang ya. Nah, kita rapikan ini. Tidak ada garis-garis yang lain selain warna merah ya, garis untuk pola bagian depan. Nah, nanti kalian ya kalau di
buku pola itu nih garis yang tidak terpakainya diselesaikan dengan itu ya, dengan ballpoint biasanya ya. Ibu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, itu untuk bagian depannya. Nih, sekarang apa? Siapa yang bisa? Nah, bisa nerka ya. Bisa nerka bagian mana lagi yang harus kita tambahkan. Ini dia ya. Bagian sisinya karena ngembang sama dengan bagian belakang tadi. Kita tambahkan 5 cm ya. Pakai ini dulu ya. Nah, dari garis panggul kita tarik garis lurus ke yang 5 cm ya. Nah, itu ya. Nah, untuk bagian sisinya ini Ibu belum menggunakan warna merah ya, karena di bagian sisi ini ya harus kita di bentuknya supaya bagus ya, kita naikkan menggunakan sudut ya, menggunakan mistar sudut maksudnya gitu ya. Nah, kurang lebih ini jadi kita sentuhkan ya misal sudut ini ke garis yang tadi sampai bisa menyentuh garis yang bawah. Jadi kurang lebih begini ya. Ini kurang lebih naiknya 1 cm kurang lebih. Nah, begitu ya. Kalau sudah dapat garis seperti itu ya, supaya lebih lentur, kita pergunakan garis panggul ya. Ini ya. Bisa dibantu dengan garis panggul supaya tidak kaku garisnya ya. Jadi ini tadi kan ini sudut 90 ini ya, dengan mistar yang tadi itu. Kalau sudah dapat garisnya, ini tetap sudut 90 tapi kesininya agak lentur gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini garis ya, jadi ini bentuknya agak sedikit naik ya, dibentuk menggunakan mistar sudut ya. Ini tanda sudut 90 ya. Kalau sudah, nih sengaja Ibu tebalkan ya. Ini ke bagian garis panggul yang tadi ya, untuk menebalkan. Nah, itu ya. Jadi garisnya seperti itu. Nah, untuk tanda pola, nah ini tadi sudah ada ya di bagian depan. Nah, yang satu lagi di bagian belakang, karena ini si pola ini nanti akan kita gunting ya, supaya tidak kehilangan jejak nih seratnya seperti apa, takutnya miring gitu ya. Jadi kita buat sebelum digunting atau sebelum dikembangkan ini, buat dulu arah serat kainnya ya. Nah, ini untuk bagian depan ya. Nah, untuk bagian belakang tadi ya, ini tentunya harus disamakan ya. Panjang bagian sisi bagian depan ya harus sama dengan bagian belakang ya. Nah, bisa kita ukur. Ini kurang lebih 59,5. Nah, bagian belakang juga sama. Ini sisinya harus sama ya. 59,5 ya. Bentar. Ulang ya. Jadi kurang lebih posisinya ada di sini ya. Ini panjangnya harus sama. Ini harus sama sudut 90. Ini sudah tandanya 90. Kalau sudah, tinggal ini ada tanda sudut 90 ya untuk bagian belakang ini. Nah, itu. Nah, kalau sudah ya, samakan dengan tadi, kita tebalkan ya garisnya, menyentuh ini. Jadi kurang lebih akan seperti itu ya polanya. Jadi tidak lagi di bawah tapi agak naik, tapi ini dengan catatan ini harus sudut 90 ya. Nah, supaya lebih lengkap tandanya ini boleh ada tanda seperti ini. Ini bagian nah gitu ya, untuk bagian belakang, untuk bagian depan ini. Ini menunjukkan bahwa panjang sisi rok bagian depan harus sama dengan panjang sisi rok bagian belakang ya. Nah, kemudian lengkapi juga tanda pola untuk bagian belakang ya. Nah, ini sebetulnya ya, Ibu mau menjelaskan ya ini, karena ini pola ini ada bagian yang
berimpit, maksudnya ada untuk bagian apa ya, berimpit, karena ini harus dikembangkan sebetulnya. Jadi ada tanda dikembangkan ini. Nah, itu tandanya bahwa si rok ini ya, di bagian ininya harus dikembangkan ya. Kalian akan lebih paham nanti kalau sudah meletakkan pola di atas bahan ya. Nah, ini bagian depan sudah dikembangkan, ini bagian belakang belum dikembangkan ya. Ibu lengkapi ya. Nah, itu. Jadi untuk sepintas saja ya. Jadi pola ini, ya ini lihat nih, untuk bagian depan, jadi ada bagian yang berimpit yaitu di bagian ini. Sebetulnya pola bagian depan itu ini. Ya, Ibu mulai dari atas saja. Jadi pola bagian depan itu ini, ke sini, nih lihat. Ke bawah sini, ke bawah ini, terus ke sini. Ke atas, balik lagi ke yang tadi ya. Nah, bagian yang ini ya, kalian nah ini pasti sedikit pusing ya, tapi nanti kalau sudah meletakkan pola di atas bahan akan terbayang. Jadi yang sebelahnya ini ke sini, nih. Ke sini. Ya. Ini jadi ini lebih besar gitu ya. Nanti ada, jadi caranya boleh dijiplak, nantinya boleh digunting. Ya, Ibu tidak akan menjelaskan lebih detail di sini. Nanti akan lebih jelas kalau sudah meletakkan pola di atas bahan. Jadi hanya sebagai gambaran saja. Ya, tadi itu polanya. Jadi ini ke sini. Nah, gitu ya maksudnya untuk pola yang sebelah sana. Untuk pola yang sebelah sini ini ke sini, ya. Dengan catatan ini dilipatan kain, ya. Ini dilipatan kain. Jadi sebetulnya pola bagian depan ini ya 1, 2. Jadi ada 2 bagian ke sini dan ini. Nah, untuk bagian belakang nanti ada, pokoknya nanti kalau dijumlahkan tuh ada 6 bagian ya. Nah, sekarang pasti kalian akan pusing, sedikit pusing maksudnya ya. Tapi nanti insya Allah lebih jelas kalau sudah meletakkan pola di atas bahan ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini untuk bahan pinggangnya sama dengan tadi ya. Jadi ini sama setengah lingkar pinggang ditambah 3 untuk tempat kancing kaitnya ya. Ini ada tanda di perpanjang ya, karena Ibu menggambarnya baru ya, tidak full ya, setengah lingkar pinggang ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa jelas ya. Yang penting kalian bisa menggambar dulu deh. Nanti untuk pemahaman meletakkannya ada ya di tutorial Ibu selanjutnya ya. Jadi ada di video selanjutnya khusus untuk cara meletakkan pola di atas bahan ya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang sudah Ibu sampaikan ya. Dan insya Allah ada satu model rok lagi, ini lebih gampang sebetulnya ya. Jadi insya Allah kalian sudah Ibu pandu yang membuat pola yang pertama itu rok suede sebagai pola dasar. Kemudian rok lipit hadap, kemudian ini pias 6, dan insya Allah nanti yang berikutnya rok setengah lingkaran ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.